Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ferry Andi, dalam pembelajaran matematika kelas 7 SMP. Selamat mengikuti pembelajaran, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat Anda pahami dengan mudah. Jangan lupa subscribe. Siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dengan menyimak video ini, peserta didik diharapkan pertama dapat menjelaskan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif dan negatif dengan tepat. Yang kedua, dapat menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif dan negatif dengan benar. Dan terakhir, diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif dan negatif dengan benar. Baik, kita mulai. Dulu pada waktu di SD, pasti siswa sekalian pernah belajar mengenai bilangan berpangkat. Contoh bilangan berpangkat: 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 pangkat 3, dan lain sebagainya. Nah, untuk membangkitkan kembali pemahaman anak-anak mengenai bilangan berpangkat, coba Anda selesaikan soal-soal berikut ini. Tentukan bentuk perkalian bilangan dari 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, A pangkat 4. Saya yakin pasti anak-anak dapat menentukan ini dengan mudah. 2 pangkat 3, kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan, ini artinya 2 kali 2 kali 2, mengalihkan bilangan 2 sebanyak 3 kali pengulangan. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sebanyak 2 kali pengulangan. Bagaimana dengan A pangkat 4? Berarti mengalihkan A sebanyak 4 kali pengulangan. Artinya, andai kata ada bilangan bulat A dikalikan A sebanyak B kali, maka ini dapat disingkat penulisannya dengan A pangkat B. A pangkat B inilah yang dinamakan dengan bilangan berpangkat. Dibaca A pangkat B, A adalah bilangan pokok dan B pangkat atau eksponen. Atau dapat juga kita katakan bahwa bilangan berpangkat itu merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang suatu bilangan. Inilah pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, dengan memahami bilangan berpangkat tadi, maka coba tentukan bilangan atau nilai dari 2 pangkat 3, min 3 pangkat 2, 5 pangkat 4. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali pengulangan. Masalah nilainya tentu tinggal dikalikan saja, tinggal dihitung saja. 2 kali 2 4, dikalikan 2 lagi berarti 8. Negatif 3 pangkat 2 berarti negatif 3 dikalikan negatif 3. Nilainya tinggal dikalikan saja, negatif dikalikan negatif menjadi 9 positif. 5 pangkat 4 artinya 5 dikalikan 5 dikalikan 5, 4 kali pengulangan. Nilainya tinggal disederhanakan, dikalikan. 5 kali 5 25, dikalikan 5 lagi 125, dikalikan 5 adalah 625. Nah, siswa sekalian, bilangan-bilangan 2 pangkat 3, negatif 3 pangkat 2, 5 pangkat 4, bilangan ini kita sebut bilangan berpangkat bulat positif karena pangkatnya merupakan bilangan bulat yang positif. Siswa sekalian, tadi sudah kita dapatkan bahwa 5 pangkat 4
nilainya 25, 5 pangkat 3, 8. Bagaimana dengan 2 pangkat negatif 3? Berapakah nilai dari 2 pangkat negatif 3? Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 adalah 8. Apakah 2 pangkat negatif 3 nilainya negatif 8? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, coba anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 sebanyak 5 kali pengulangan, nilainya adalah 32. 2 pangkat 4 nilainya 16, 2 pangkat 3 nilainya 8, 2 pangkat 2, 2 kali 2 nilainya 4, 2 pangkat 1 tentu 2. Bagaimana dengan 2 pangkat 0? 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 0 negatif 1. 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 3. Nah, coba kita perhatikan hasil dari perpangkatan yang sudah kita tentukan. 2 pangkat 5 32, 16, 8, 2 pangkat 2 4, kemudian 2 pangkat 1 2. Perhatikan bilangan-bilangan hasil dari perpangkatan ini. Ternyata dia membentuk pola tertentu. Contoh misalnya 32, kemudian 16, kemudian 8, 4, dan 2. Bagaimana polanya? Oh, ternyata bilangan berikutnya adalah 1/2 dari bilangan sebelumnya. Jadi 16 ini adalah 1/2 dari 32. 8 1/2 dari 16, 4 1/2 dari 8, kemudian 2 pangkat 1 1/2 dari 2 pangkat 2. Oh, dengan demikian 2 pangkat 0 2 pangkat 0 nilainya adalah 1/2 dari 2 pangkat 1. Berapa 1/2 dari 2? 1. Oh, berarti setelah 2 adalah 1. Bagaimana dengan 2 pangkat negatif 1? Berarti nilainya adalah 1/2 sesuai dengan pola yang didapatkan. 1/2 dari 2 pangkat 0, 1/2 dari 1. 1/2 dari 1 adalah 1/2. Berarti selanjutnya adalah 1/2. Bagaimana dengan 2 pangkat 2, pangkat negatif 2? 2 pangkat negatif 2 nilainya adalah 1/2 dari 2 pangkat negatif 1. 1/2. 1/2 kali 1/2 sama saja dengan 1/2 kali 2 kali 2. Kalau ini kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, berarti 1/2 pangkat 2. Berapa 1/2 pangkat 2? 1/4. Jadi 2 pangkat negatif 2 itu nilainya adalah 1/4. Bagaimana dengan 2 pangkat negatif 3? 2 pangkat negatif 3 nilainya adalah 1/2 dari 2 pangkat negatif 2. Berapa nilai 2 pangkat negatif 2? 2 pangkat negatif 2 adalah 1/4. 1/2 kali 2. 1/4. Berapa hasil perkalian 1/2 dikalikan 1/4
4, 2 kali 2 adalah 1/2 kali 2 kalikan 2. Kalau ini dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, dapat kita nyatakan 2 pangkat 1/2 pangkat 2 pangkat 3. Kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan biasa, 2 pangkat 3 ini adalah 8. Oh, berarti nilainya 2 pangkat negatif 3 adalah 1/8. Bagaimana dengan 2 pangkat negatif 4, 2 pangkat negatif 5, dan seterusnya? Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa, coba perhatikan bilangan berpangkat negatif, 2 pangkat negatif 1 sama saja dengan 1/2. 1/2. Ini artinya kalau kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat, 2 itu adalah 2 pangkat 1. Kemudian yang pertama, ini yang kedua, kita mendapatkan 2 pangkat negatif 2 dapat kita nyatakan dengan 1/2 pangkat 2. Kemudian yang ketiga, kita juga mendapatkan 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 ini dapat dinyatakan dengan 1/2 pangkat 3. Bagaimana dengan 5 pangkat negatif 3? Dengan cara yang sama, pasti anak-anak akan mendapatkan bahwa 5 pangkat negatif 3 dapat kita nyatakan dengan 1/5 pangkat 3. Bagaimana dengan 10 pangkat negatif 4? Maka pasti dengan cara yang sama, anak-anak akan mendapatkan bahwa 1 pangkat 10 pangkat negatif 4, 10 pangkat negatif 4 dapat dinyatakan dengan 1/10 pangkat 4. Ini artinya, andai kata ada bilangan A berpangkat negatif 1000, dapat kita nyatakan dalam bentuk 1/A pangkat 1000. Oke, artinya andai kata ada bilangan A berpangkat negatif B, maka ini dapat ditulis atau dapat dinyatakan dalam bentuk 1/A pangkat B, atau sama saja dengan 1/A dikalikan A sebanyak B kali. Nah, bilangan A pangkat negatif B ini disebut bilangan berpangkat negatif. Siswa sekalian, agar pemahaman kita mengenai bilangan berpangkat lebih mendalam, maka marilah kita bahas beberapa permasalahan berikut ini. Yang pertama, tentukanlah representasi bilangan dari bilangan berpangkat berikut ini. Pertama, 8 pangkat 3 dan seterusnya. Mari kita bahas bersama-sama. 8 pangkat 3 artinya adalah 8 kali 8 kali 8, 3 kali pengulangan. Nilainya tentu tinggal dihitung saja. 8 kali 8 64 dikalikan 8, nilainya adalah 512. Jadi 8 pangkat 3
itu sama dengan bilangan 512. Bagaimana dengan min 4 negatif 4 pangkat 4? Negatif 4 pangkat 4 artinya adalah negatif 4 dikalikan negatif 4 dikalikan negatif 4 dikalikan negatif 4 sebanyak 4 kali pengulangan. Nilainya adalah tinggal kita hitung. Negatif 4 dikalikan negatif 4, negatif dikalikan positif, negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. 16. Kemudian ini yang tadi 16, kemudian dikalikan sama 16. 16 dikalikan 16 256. 256. Jadi negatif 4 pangkat 4 sama saja dengan bilangan 256. Selanjutnya bagaimana dengan 6 pangkat negatif 2? 6 pangkat negatif 2 itu dapat dinyatakan dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 nilainya adalah 36. Jadi 6 pangkat negatif 2 sama dengan bilangan 1/1/36. Selanjutnya bagaimana dengan negatif 3 pangkat negatif 3? Negatif 3 pangkat negatif 3 dapat dinyatakan dengan 1 per negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 3 sama saja dengan negatif 3 kalikan negatif 3 dikalikan negatif 3. Nilainya tinggal dihitung. Negatif 3 kalikan negatif 3 9, karena negatif kalikan negatif, dikalikan dengan negatif 3 ini sama saja dengan 9 kali negatif 3, sama dengan 9 dikalikan negatif 3 sama dengan 1 per negatif 27. Jadi negatif 3 pangkat negatif 3 sama dengan bilangan negatif 1 per 27. Inilah representasi dari bilangan-bilangan berpangkat yang dimaksudkan. Selanjutnya, coba tentukan bentuk bilangan berpangkat dari bilangan-bilangan berikut ini. Yang pertama, 1000. Kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, kita tahu bahwa 1000 sama saja dengan 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 kali 10 3 kali pengulangan. Ini dapat dinyatakan 10 pangkat 3. Artinya 1000 sama saja dengan 10 pangkat 3. Bagaimana dengan 46.656? Maka kita tidak bisa mengubah menjadi bilangan berpangkat seperti yang nomor 1. 46.656 akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Maka caranya kita bagi bilangan ini. Kita bagi dengan 2. Andai kata bisa dibagi dengan 2, kalau tidak bisa kita bagi dengan 3. Kalau tidak bisa dibagi dengan 3, kita bagi dengan 5. Tidak usah dibagi dengan 4, karena bilangan yang bisa dibagi dengan 4 pastilah bisa dibagi dengan 2.
Tidak bisa dibagi dengan 5, kita bagi dengan 7. Tidak usah dibagi dengan 6, karena bilangan yang bisa dibagi dengan 6 pastilah bisa dibagi dengan 2 atau 3. Nah, kita lihat 46.656 ini adalah bilangan genap. Artinya bilangan ini habis dibagi 2. Coba kita bagi dengan 2, maka hasil pembagiannya seperti membagi biasa. 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 3, 6 dibagi 2 jadi 3, 5 dibagi 2 2, sisa 1, berarti 16 dibagi 2 8. Jadi 46.656 dibagi 2 hasilnya adalah 23.328. Kita perhatikan 23.328 juga bisa atau habis dibagi dengan 2. Kita bagi lagi. 23 dibagi 2 hasilnya adalah 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 2 1, sisa 1. Kemudian 13 dibagi 2 6, sisa 1. 12 dibagi 2 6, 8 dibagi 2 4. Ini hasil pembagian 23.328 dibagi dengan 2. Selanjutnya 11.664 ini juga habis dibagi menjadi 2. Habis dibagi 2. Hasilnya adalah 11 dibagi 2 5, sisa 1. 16 dibagi 2 8, 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2. Hasil pembagian 11.664 dibagi dengan 2. Selanjutnya kita perhatikan lagi bilangan 5.832 juga habis dibagi 2, bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5 dibagi 2 2, sisa 1. 18 dibagi 2 9, 3 dibagi 2 1, sisa 1 menjadi 12 dibagi 2 6. Hasil pembagiannya. Selanjutnya 2.916 juga habis dibagi dengan 2. Maka kita bagi 2 dibagi 2 1, 9 dibagi 2 4, sisa 1. 11 dibagi 2 5, sisa 1. 16 dibagi 2 8. Selanjutnya 1458 juga habis dibagi dengan 2. Maka hasilnya 14 dibagi 2 jadi 7, 5 dibagi 2 jadi 2, sisa 1. 18 dibagi 2 9. Jadi hasil pembagiannya 729. 729 tidak habis dibagi dengan 2 karena bilangan ganjil. Maka habis dibagi dengan 3. Perhatikan yang angka satuannya 9. Berarti kalau dibagi dengan 3, 7 dibagi 3 2, sisa 1. 12 dibagi 3 4, 9 dibagi 3 3. Selanjutnya 243 ternyata habis juga dibagi dengan 3. Maka hasil pembagiannya adalah 24 dibagi 3 8, 3 dibagi dengan 3 1. Jadi hasil pembagiannya adalah 81. 81 pun habis dibagi dengan 3. 8 bagi 3 2, sisa 2 menjadi 21 dibagi 3 jadi 7. 27 pun habis dibagi dengan 3. 27 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 9.
9 pun habis dibagi dengan 3. 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3. 3 bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Kalau sudah 1 berarti selesai. Nah, di sini kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali ada 6 kali pengulangan dengan 2. Berarti ini kita tulis 2 pangkat 6. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. 6 kali pengulangan pembagian dengan 3. Ini berarti bisa kita nyatakan dengan 3 pangkat 6. Jadi 446.656 apabila dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Bagaimana dengan 250 juta? Kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat, kita tahu bahwa 250 juta sama saja nilainya dengan 25 dikalikan 10 juta. 10 juta. 25 kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, 5 pangkat 2. Sedangkan 10 juta kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, hasilnya adalah 10. Seperti yang ini tadi, 1000 10 pangkat 3, 10.000 10 pangkat 4, maka 10 juta adalah 10 pangkat 7. Dan terakhir, bagaimana dengan bilangan 0,000000036? Kita tahu bahwa bilangan ini kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan sama saja dengan 36 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angka di belakang koma. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 36 per 1 miliar. Bilangannya sangat kecil. 36 per 1 miliar. 1 miliar itu bisa ditulis 10 pangkat 9, berarti 36 per 10 pangkat 9. Kita tahu bahwa 36 itu kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat, 6 pangkat 2 per 10 pangkat 9 kalau dinyatakan dengan bilangan berpangkat sama saja dengan 10 pangkat negatif 9. Siswa sekalian, dari apa yang kita kerjakan ini dapatlah kita tarik sebuah pemahaman. Salah satu fungsi atau kegunaan bilangan berpangkat itu adalah untuk menyederhanakan penulisan bilangan-bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Contohnya seperti ini. 250 juta dapat kita sederhanakan penulisannya menjadi 5 pangkat 2 kali 10 pangkat 7 atau 25 kali 10 pangkat 7. 1000 dapat kita sederhanakan penulisannya 10 pangkat 3. Demikian juga dengan 0,000000036 dapat kita sederhanakan penulisannya 6 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 9 atau 36 kali 10 pangkat negatif 9.
Coba perhatikan informasi yang berikut ini. Menurut para ahli, jarak antara matahari dan bumi sejauh 150 miliar meter. Tentu angka 150 miliar ini adalah angka-angka yang sangat besar. Angka yang sangat besar, oleh karena itu penulisan yang seperti ini kadang membuat sebagian orang susah untuk membacanya dan memahaminya. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau penulisannya dipersingkat dengan cara mengubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi 150 miliar ini sama saja dengan 1,5 kali 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar itu kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat sama saja dengan 10 pangkat, tinggal kita hitung saja nolnya, pangkat 11. Jadi sangat sederhana dibandingkan dengan penulisan secara utuh. Yang nomor 2, Bapak mengutip dari berita di situs akurat.co. Diketahui bahwa diameter virus corona berdasarkan informasi yang Bapak baca di situs tersebut antara 400 sampai 500 mikron. 1 mikron itu adalah 1 per 1000 mm. Maka kalau diubah menjadi meter sama saja dengan 0,0004 sampai 0,0005 meter. Nah, ini juga bilangan yang sangat kecil. Oleh karena itu ada baiknya kita ubah menjadi bilangan bentuk berpangkat agar lebih sederhana penulisannya. Sebagai contoh misalnya 0,0005. Ini sama saja dengan 5 per 10.000 karena ada 4 angka di belakang koma. 5 per 10.000 kalau dinyatakan dalam bentuk perpangkatan adalah 5 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, anak-anakku, nanti pada waktu Anda berada di kelas 9, penulisan-penulisan seperti ini akan Anda pelajari dalam materi bilangan berpangkat yang dikenal dengan istilah notasi ilmiah, atau ada juga yang mengatakannya bentuk baku. Dan penulisan-penulisan seperti ini banyak sekali diterapkan di dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya anak-anakku, kita akan membanding-bandingkan bilangan berpangkat. Sebagai contoh, misalnya 8 pangkat 3 kita bandingkan dengan 6 pangkat 3, 6 pangkat 4. Tentu anak-anak dapat membandingkannya dengan mudah. Caranya yang paling mudah adalah kita tentukan 8 pangkat 4 itu, 8 pangkat 3 itu senilai dengan berapa? Tentu 8 pangkat 3 adalah 8 kali 8 kali 8. Nilainya adalah 512. Sementara 6 pangkat 4 itu artinya 6 kali 6 kali 6 dikalikan 6. 4 kali pengulangan 6 kali 6 36 dikalikan 6, maka nilainya adalah 1296. Dengan demikian dapat kita simpulkan, dapat kita nyatakan bahwa 8 pangkat 3
nilainya lebih kecil dari 6 pangkat 4 atau kurang dari 6 pangkat 4. Bagaimana dengan yang nomor 2? Nomor 2 kita amati 8 pangkat 100 kita bandingkan dengan 8 pangkat 99. Tentu mudah sekali kita membandingkannya karena bilangan pokoknya sama, sementara pangkatnya berbeda. Tentu yang pangkat lebih besar nilainya lebih besar, karena yang bagian pertama ini 100 kali pengulangan 8, yang nomor ini 99 kali pengulangan perkalian 8, tentu lebih besar yang pangkatnya lebih besar. Bagaimana dengan yang nomor 3? 200 pangkat 100 kita bandingkan dengan 199 pangkat 100. Tentu sangat mudah kita membandingkannya karena pangkatnya sama, bilangan pokoknya yang berbeda. 200 kali 100 artinya 200 kali 200 kali 200 sebanyak 100 kali pengulangan. Sementara 199 pangkat 100 artinya 199 kali 199 kali 199 sebanyak 100 kali pengulangan. Bisa dipastikan bahwa yang bilangan pokok lebih besar pastilah nilainya lebih besar. Nah, bagaimana dengan yang nomor 4? 300 pangkat 301 kita bandingkan dengan 301 pangkat 300. Tentu menggunakan kalkulator pun kadang-kadang tidak cukup, apalagi melakukan perhitungan secara manual. Maka apabila kita melakukan perhitungan secara manual seperti yang nomor 1, tentulah sangat-sangat menyulitkan. Oleh karena itu, cara yang paling mudah, yang paling efektif adalah dengan membanding-bandingkan, melakukan eksperimen atau percobaan seperti yang berikut ini. Coba kita bandingkan. Kita lihat bahwa yang nomor 4 ini 300 dibandingkan dengan 301. 300 pangkat 301 kita bandingkan 301 pangkat 300. Kira-kira seandainya ada bilangan pokoknya 3, maka bilangan pangkat yang kedua, bilangan pokoknya adalah 4. Ini pangkatnya adalah pangkat 4. Ini adalah pangkat 3. Kita bandingkan. 3 pangkat 4 artinya adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali pengulangan. Nilainya adalah 3 pangkat 4 itu nilainya adalah 81. Sementara 4 pangkat 3 artinya adalah 4 kali 4 kali 4. Nilainya adalah 64. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa 3 pangkat 4 lebih besar nilainya daripada 4 pangkat 3. Kemudian kita cobakan lagi dengan bilangan yang kedua. Kalau kita gunakan bilangan pertamanya 4, berarti nanti akan kita bandingkan bilangan yang kedua, bilangan perpangkat yang kedua, bilangan pokoknya adalah 5. Karena harus lebih 1 kan? Maka pangkatnya pun bilangan yang pertama, bilangan pokok pertama pangkatnya adalah 5, bilangan pokok yang kedua adalah pangkatnya 4. Kita bandingkan 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 artinya 4 kali 4 kali 4 dikalikan 4 dikalikan 4 lagi sebanyak 5 kali. Nilainya adalah 1024. 24. Sementara 5 pangkat 4, 5 pangkat 4 artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nilainya adalah 625. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa 4 pangkat 5 lebih besar nilainya daripada 5 pangkat 4. Dan seterusnya. Dari kedua pola ini pun sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan
Artinya seandainya ada bilangan pokok 300, maka bilangan pokok dari perpangkatan yang kedua adalah 301. Pangkatnya adalah 301 dan bilangan yang kedua pangkatnya adalah 300. Bisa kita simpulkan bahwa pastilah 300 pangkat 301 lebih besar nilainya daripada 301 pangkat 300. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan dengan berlatihnya kita menyelesaikan masalah-masalah bilangan berpangkat yang baru saja kita bahas tadi, maka bertambah dalamlah pengetahuan Anda, pemahaman Anda mengenai bilangan berpangkat. Dan sebagai sesi terakhir dari pembelajaran kita hari ini, mungkin perlu kita buatkan rangkuman. Yang pertama, bahwa bilangan A berpangkat B ini dapat dinyatakan artinya adalah A dikalikan A sebanyak B kali. A adalah bilangan pokok dan B ini adalah pangkat atau eksponen. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, rangkuman yang kedua, bahwa bilangan A berpangkat negatif B ini dapat dinyatakan dalam bentuk 1/1 A pangkat B, atau sama saja dengan 1/A dikalikan A sebanyak B kali. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran yang berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.